Ya baik, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini yaitu layanan konseling, langkah baiknya kalau kita melakukan doa bersama niat sesuai dengan keyakinan untuk masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya baik, jadi tujuan dari layanan konseling ini untuk membantu Nasahrul ini agar bagaimana bisa mengurangi perilaku ini yang selama ini yang Nasahrul lakukan ini kepada teman-teman, karena dari beberapa laporan yang masuk bahwa Nasahrul ini sering melakukan bullying kepada teman-temannya. Jadi tujuan dari layanan konseling ini agar bagaimana Nasahrul ini bisa stop melakukan bullying tersebut sesuai dengan topik layanan kita yaitu stop bullying. Jadi ini bertujuan untuk membantu Nasahrul juga agar bagaimana di lingkungan pertemanan itu bisa lebih bagus tanpa ada lingkungan toksik atau yang sering terjadi itu bullying. Nah, pada layanan konseling juga ini kita memegang beberapa asas yang dimana ada asas kerahasiaan. Jadi Nasahrul ini ceritakan saja segala permasalahannya, segala faktor-faktor yang menyebabkan Nasahrul ini bisa melakukan tindakan bullying tersebut. Di sini tidak akan dibocorkan kemana-mana karena kita pegang asas kerahasiaan. Kemudian asas keterbukaan juga, Nasahrul bisa ungkapkan segala unek-unek yang ada di pikirannya. Dan yang terakhir itu ada asas kemandirian. Jadi di sini juga dalam konseling ini bagaimana Nasahrul bisa mandiri terkait dengan permasalahan yang dialami. Kira-kira Nasahrul ini yang dipahami tentang bullying itu seperti apa pemahaman Nasahrul tentang bullying? Ya Pak, jadi pengalaman saya tentang itu satu perilaku saya Pak. Saya selalu menyebut kekurangan seseorang itu untuk kepuasan saya sendiri Pak. Oh, ya, jadi bullying itu merupakan suatu kegiatan yang diulang-ulang secara terus-menerus yang ditujukan untuk menyerang seseorang baik itu secara fisik, psikis. Jadi itu termasuk dari pengajian. Jadi Nasahrul ini harus memiliki motivasi dalam layanan konseling ini. Ini juga menyangkut kebaikan Nasahrul ke depannya agar bagaimana bisa berada di lingkungan yang nyaman, aman, dan tidak ada lagi yang kata-kata yang mungkin menyakiti hati yang bisa membuat lingkungan pertemanan itu menjadi renggang. Bagaimana kira-kira kesiapan Nasahrul ini? Kita mulai ke tahap intinya. Apakah sudah siap untuk kita masuk ke tahap itu? Siap ya? Ya baik, terkait dengan ini, kira-kira Nasahrul ini melakukan bullying tersebut itu karena motivasi apa atau karena faktor-faktor seperti apa yang sehingga membuat Nasahrul ini melakukan perilaku bullying? Saya melakukan ini Pak karena saya merasa kurang puas di dalam kelas. Saya merasa kalau saya mengejek teman saya itu dapat membuat hati saya senang. Jadi perilaku bullying seperti apa yang sering Nasahrul ini lakukan di lingkungan pertemanan? Dan saya sering menurut saya seperti saya memanggil orang tua, mengejek, pikiran saya panggil Ikejo gitu, Adam saya panggil Cungkring. Dan juga fisik dan orang tuanya. Nah dari perilaku bullying tersebut, menurut Nasahrul ini kira-kira konsekuensi apa yang mungkin saja Nasahrul dapatkan dari perilaku tersebut? Konsekuensinya Pak, saya sendiri belum tahu konsekuensi seperti apa yang itu, makanya mungkin saya ambil ke sini. Jadi konsekuensi yang mungkin Nasahrul dapatkan itu dari perilaku bullying tersebut seperti Nasahrul akan sering dibicarakan oleh temannya, pasti teman-teman kenapa misalnya sering mencerita sering dipanggil dengan nama yang tidak baik. Itu termasuk salah satu konsekuensi, dan konsekuensi lainnya mungkin Nasahrul mulai tidak suka oleh teman-teman di lingkungannya. Itu merupakan juga konsekuensi sosial yang bisa Nasahrul dapatkan. Jadi di sini Bapak punya video terkait dengan ini.
Mungkin saya kirimnya saja karena fasilitas di sekolah ini tidak memadai. Jadi saya kirim saja linknya. Mohon diamati ya terkait dengan perilaku tersebut. Silakan diamati dulu video ini. Silakan diperhatikan. Ya, bagaimana? Sudah dilihat videonya? Siapa? Ya, baik. Dari video yang diamati, mungkin bisa dipaparkan pemahamannya terkait dengan dampak bullying. Bagi pilihan saya Pak, bullying sudah mungkin seseorang yang ada di pilihan ini sudah terbukti. Dia mungkin sekarang sudah merasa percaya diri, merasa minder dengan hasil kehidupannya, apalagi seperti yang dulu di dunia apa, pasti dia merasa minder, malu terus teman-temannya Pak. Mungkin salah satu dampaknya. Nah, itu dampak salah satu dampak dari bullying yang terdapat di video tersebut. Jadi di sini kita lakukan tujuan sebelumnya itu untuk bagaimana itu mengubah perilaku yang tidak baik yang seharusnya sering lakukan di lingkungan pertemanan menuju untuk kembali ke perilaku yang sebaiknya. Jadi mungkin Nasarul bisa tuliskan di sini atau deskripsikan beberapa perilaku yang dikehendaki yang bisa kita amati secara seksama untuk mengubah perilaku Nasarul. Artinya di sini Nasarul tuliskan perilaku yang baik yang tidak termasuk ke dalam bullying. Yang Nasarul harapkan di kemudian hari bisa kan ditulis perilakunya. Seperti apa yang mungkin Nasarul akan lakukan. Sembarang Pak Dik. Iya, bukan jangan perilaku yang sembarang. Terus bagaimana itu Pak? Misalnya kan Nasarul perilaku yang Nasarul lakukan itu misalnya Nasarul akan mulai panggil nama temannya dengan nama yang sebenarnya, tidak memanggil dengan nama bapaknya begitu. Itu perilaku salah satu perilaku yang baik untuk kedepannya. Silakan tulis beberapa perilaku yang menurut Nasarul ini baik untuk dilakukan. Yang terlalu banyak juga ya yang diharapkan saya. Ya baik, di sini ya seperti yang saya tadi katakan, Nasarul
berusaha lagi untuk memanggil nama temannya dengan nama yang sebenarnya, kemudian tidak mengejek lagi, tidak menghina temannya, kemudian tidak melibatkan nama bapak lagi dalam pergaulan teman. Ya baik, kita sepakati juga dalam sesi konseling ini, kita sepakati ya bahwa ketika Nasarul melakukan perilaku yang pertama, berarti Nasarul akan mendapatkan sesuatu reward atau hadiah dari mama. Apa itu? Mungkin seperti snack lah atau apa semacam cemilan lah. Tapi kita juga sepakati ketika Nasarul tidak lakukan perilaku ini, maka Nasarul akan mendapatkan sebuah hukuman. Menurut kita sepakati hukumannya. Hukuman seperti apa yang mungkin Nasarul akan dapatkan ketika tidak melakukan perilaku-perilaku yang sudah dituliskan ini? Kalau menurut saya Pak, perilaku saya itu tergantung dari kita saja Pak. Karena kalau saya hukumannya itu, karena saya tentukan itu pasti hukuman yang mudah ini dan bisa kurangi sekali sekali. Saya tawarkannya hukumannya ketika Nasarul tidak melakukan perilaku ini, maka apa bagusnya? Nasarul membersihkan WC. Bagaimana? Sepakat? Kita sepakat ya? Berapa WC dulu ini Pak? Satu saja. Satu WC saja? Ya. Setiap berapa? Setiap tidak dilakukan ini perilaku. Berarti setiap satu kali melakukan perilaku yang manggil nama, contoh yang manggil nama, saya bersihkan satu WC Pak? Ya. Atau misalnya, atau kalau keberatan bisa juga apa bagus sih yang mungkin bisa melatih Nasarul ini menjadi anak baik. Mungkin bersihkan ruang kita saja. Bersihkan WC Pak? Bersih saja. Bersih saja. Oh ya baik, kita sepakati ya, berarti punishmentnya di sini bersihkan WC. Oke. Jadi dua ya, nanti Bapak akan berikan secara langsung kalau misalnya ada perubahan terkait perilaku ke depannya, Bapak akan langsung memberikan rewardnya kepada Nasarul. Tapi ini harus dilakukan secara konsisten ya, jangan terfokus kepada hadiahnya saja dan punishmentnya, tapi harus dinyiapkan dari diri Nasarul sendiri bahwa ini merupakan tindak lanjut untuk saya menjadi lebih baik ke depannya, supaya bisa lebih berada di pertemanan yang baik. Jadi bagaimana kira-kira dari proses konseling kita hari ini, apa yang bisa rangkum atau refleksikan dari proses kita? Jadi dari proses konseling ini Pak, saya dapat mengaku bahwa ternyata bullying itu adalah suatu tindakan yang salah, dan saya setelah melakukan bullying itu kan sudah lama sekali, dan juga saya baru tahu dampak-dampaknya apa yang dialami oleh korban, sama apa dampak yang saya alami kalau saya melakukan bullying. Jadi saya sangat bersyukur sekali Pak bisa mengikuti proses konseling ini mengenai perilaku saya yang suka membuli teman saya Pak. Hal yang bagus. Jadi bagaimana perasaannya terkait kekayaan setelah melaksanakan konseling hari ini? Alhamdulillah perasaan saya sekarang Pak sudah tenang, sudah senang juga, apalagi saya sudah mengetahui semua apa yang salah pada diri saya, dan semoga saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak. Ya baik, jadi untuk depannya saya harap kontrak perilaku yang sudah kita sepakati ini dijalankan dengan baik. Jangan berfokus kepada reward punishment, tapi berfokus pada diri Nasarul sendiri, bagaimana ke depannya lebih baik. Saya harap kita setelah 1 bulan kayak ke depannya kita janjian lagi untuk melakukan pertemuan bagaimana perkembangan dari perilaku yang Nasarul lakukan ini setiap hari. Sebentar saya berikan ada beberapa lembar LKPD-nya saya akan berikan kepada Nasarul untuk diisi yang itu termasuk ke dalam salah satu unsur dari kegiatan kita hari ini.
dikerjakan yang tadinya nanti sebentar saya berikan. Ya mungkin seperti itu. Kita akhiri saja kegiatan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Ya berdoa. Oke, seperti itu ya. Saya dulu Bapak. Ya.